Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah statistika bersama saya, Leni Marlena. Baik, untuk pertemuan ke-12, kita akan belajar materi mengenai analisis of variance atau biasa kita kenal dengan analisis ragam. Adapun untuk materinya seperti apa untuk pertemuan kali ini akan saya lanjutkan dengan slide berikut ini. Analisis of variance atau analisis ragam ini kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-12. Sumber yang akan dipakai adalah buku Walpole dengan judul Pengantar Statistika. Silakan dibuka bukunya bab 12 halaman 382 sampai 397. Apa itu ANOVA? ANOVA digunakan dalam pengujian hipotesis untuk membandingkan nilai tengah populasi. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, kita sudah pernah belajar UJT, bukan? Nah, pada UJT itu digunakan untuk menguji hipotesis dalam rangka membandingkan dua buah nilai tengah populasi. Nah, kalau misalkan populasinya lebih dari 2 bagaimana? Misalkan 3, 4, dan seterusnya. Kita akan bandingkan ke 3 atau ke 4 atau seterusnya nilai tengah populasi tersebut. Uji apa yang kita pakai? Untuk melakukan hal tersebut, maka kita akan gunakan ANOVA namanya. Nah, ANOVA adalah suatu metode untuk menguraikan keragaman total data menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman. Jadi dalam ANOVA itu ada namanya keragaman total, di mana keragaman total nilainya sama dengan keragaman yang disebabkan oleh galat percobaan ditambah keragaman yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan. Contoh kasus penggunaan ANOVA yang pertama, misalkan kita ingin menguji hipotesis nol bahwa 3 media pembelajaran secara rata-rata memberikan hasil yang sama. Kemudian contoh yang kedua, misalkan kita ingin menentukan apakah ada beda yang nyata mengenai perilaku tikus-tikus yang ditempatkan dalam 4 lingkungan yang berbeda. Sedangkan contoh yang ketiga, ingin mengetahui apakah secara rata-rata 6 laboratorium yang ada memberikan hasil analisis yang sama bila diberikan contoh-contoh dari bahan yang sama. ANOVA atau analisis ragam itu terbagi menjadi 2. Ada one way ANOVA atau disebut dengan klasifikasi satu arah, dan yang kedua adalah two way ANOVA, yaitu klasifikasi 2 arah. Disebut one way ANOVA apabila klasifikasi pengamatan berdasarkan satu kriteria, misalnya saja media pembelajaran. Sedangkan untuk two way ANOVA, klasifikasi pengamatan berdasarkan pada 2 kriteria seperti media pembelajaran dan kemampuan literasi. Untuk pertemuan kita pada hari ini, kita pelajari hanya yang one way ANOVA saja. Nah, untuk one way ANOVA, hipotesisnya seperti ini. Misalnya, kita mempunyai K populasi, kemudian dari masing-masing populasi diambil contoh berukuran N. Selanjutnya dari K populasi tersebut diasumsikan mereka bebas dan menyebar normal dengan nilai tengahnya itu mu1, mu2 sampai mu k. Jadi kalau populasinya ada K, berarti mu-nya juga sampai K. Dan ke semua populasi tersebut memiliki ragam sama, yaitu sebesar sigma kuadrat. Maka hipotesisnya adalah sebagai berikut. H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sampai sama dengan mu k. Sedangkan H1-nya sekurang-kurangnya 2 nilai tengah tersebut tidak sama. Di sini misalkan kita ambil nilai YIJ adalah pengamatan ke I dari populasi ke J, maka kita susunlah data seperti yang terdapat dalam tabel 12.1. Adapun
Penyajian datanya seperti yang terlihat pada slide. Jadi di sini yang pertama kita tulis populasinya dulu. Kalau populasinya sampai K berarti kita tulis P1, P2, kemudian PI sampai PK. Nah, datanya ini kita tuliskan di bawah sini. Ya, ada Y11. Berarti ini adalah data pengamatan ke-1 pada populasi ke-1. Y12 adalah data dari populasi ke-1 pada pengamatan kedua, dan seterusnya. Nah, di kolom yang di baris yang paling bawah ini adalah total per populasi. Jadi kita jumlahkan ini nilai Y11, Y12, dan seterusnya sampai Y1N, sehingga kita dapatkan nilai Y1 titik. Berikutnya juga kita jumlahkan ini P2, kita dapat nanti Y2 titik, kita jumlahkan lagi pengamatan pada populasi ke I, di sini kita dapatkan YI titik, dan seterusnya kita jumlahkan misalkan sampai populasi ke K, kita jumlahkan YK1, YK2, sampai seterusnya YKN, kita peroleh YK titik. Kemudian kalau kita jumlahkan di sini masing-masing populasinya, misalkan Y1 titik tambah Y2 titik dan seterusnya, ini kita akan peroleh nilai Y titik-titik. Kemudian untuk penarikan kesimpulan dari hipotesis, kemudian untuk persamaan umum, di sini adapun persamaan umum pada ANOVA klasifikasi satu arah adalah, di sini bisa dilihat, YIJ sama dengan mu ditambah alfa I ditambah epsilon IJ. Dengan alfa I sering disebut sebagai pengaruh populasi ke I. Dengan adanya persamaan ini, hipotesis juga kita bisa susun sebagai berikut. Di sini H0 sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan titik-titik sampai alfa ke K, di mana nilai kesemuanya ini sama dengan 0. Sedangkan H1-nya adalah sekurang-kurangnya 1 alfa I tidak sama dengan 0. Artinya apa untuk H0? Jika nanti kesimpulannya adalah gagal menolak H0 atau kita terima H0-nya, artinya semua populasi itu tidak berpengaruh. Tapi jika kita putusannya menolak H0, berarti di sini minimal ada satu populasi atau perlakuan yang memberikan pengaruh terhadap hasil percobaan atau hasil pengamatan. Untuk bisa memutuskan apakah H0 ditolak atau H0 diterima, maka kita bisa menggunakan tabel ANOVA di sini. Tabel ANOVA itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kolom ya. Yang pertama, kolom pertama itu sumber keragaman. Yang kedua itu jumlah kuadrat. Yang ketiga itu derajat bebas. Yang keempat itu kuadrat tengah. Yang kelima itu adalah F hitung. Sumber keragaman itu isinya apa saja? Di sini ada populasi, ada galat. Galat itu hasil terjemahan dari error. Kemudian total. Oke, di sini jumlah kuadrat perlakuan atau populasi disingkat dengan JKP, jumlah kuadrat galat disingkat dengan JKG, dan jumlah kuadrat total itu disingkat dengan JKT. Cara untuk menghitung JKT, JKP, dan JKG ini ada rumusnya, silakan dilihat pada slide. Nah, kemudian untuk derajat bebas menghitungnya seperti apa? Untuk derajat bebas, untuk populasi atau perlakuan itu nilainya adalah K dikurangi 1. Jadi kalau misalkan populasinya ada 4, berarti K-nya kan 4. Maka 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian untuk sumber keragaman galat, di sini rumusnya adalah K dikali N dikurangi 1. Oke, jadi kalau misalkan tadi dari setiap populasi diambil contoh masing-masing sebanyak 5, berarti tadi maka hasil dari derajat bebas untuk galat adalah 4 dikali 5 dikurangi 1. Jadi 5 kurangi 1, 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian untuk derajat bebas total, itu rumusnya adalah N dikali K dikurangi 1.
Oke, berikutnya untuk kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu rumusnya adalah untuk mengisi kuadrat tengah populasi, maka rumusnya adalah JKP dibagi dengan derajat bebasnya atau K-1. Kemudian untuk kuadrat tengah Galat, itu rumusnya adalah JKG dibagi derajat bebas dari Galat, yaitu N dikali K dikurangi 1. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai F itu, rumusnya adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah Galat. Oke ya, jadi ini contoh untuk perhitungan secara manual. Tapi kita juga nanti belajar menggunakan Excel seperti apa. Di sini untuk studi kasusnya, kita lihat di sini ada contoh. Ada 5 tablet sakit kepala diberikan kepada 25 orang. Kemudian selanjutnya dicatat berapa lama tablet-tablet itu dapat mengurangi rasa sakit. Dari ke-25 orang tersebut dibagi secara acak ke dalam 5 grup dan masing-masing grup diberi satu jenis tablet. Data yang diperoleh dicantumkan pada tabel 12.3. Tabel 12.3 di sini bisa dilihat, ini adalah tabel yang menunjukkan lamanya hilang rasa sakit. Jadi ada tabletnya ada 5, diberi nama tablet A, B, C, D, dan E. Kemudian diambil dari masing-masing tablet ini diambil contoh sebanyak 5, jadi N kecilnya sama dengan 5. Di sini nilai-nilainya bisa dilihat pada slide. Kemudian ini kolom atau baris yang paling bawah ini adalah hasil total dari per tablet. Jadi ini tablet A totalnya itu 26, tablet B totalnya 39, dan seterusnya, dan 132 ini adalah total keseluruhan. Oke ya, ini adalah tata cara menghitung ANOVA menggunakan Excel. Gimana cara memperoleh nilai ANOVA-nya kalau kita gunakan Excel. Ini ada videonya, nanti bisa dilihat. Kita akan lihat videonya. Ke Excel. Pindahkan ke Excel seperti ini. Kemudian masuk ke data. Kemudian klik data analisis. Pilih ANOVA single factor, klik OK. Ya, kemudian kita pilih datanya. Jadi grup by-nya diisi kolom, label in first row di checklist, kemudian output range-nya kita pindahkan. Oke, setelah selesai kita klik OK. Maka dapatlah outputnya seperti ini. Ya, jika kita lihat di sini ada summary grup A, B, C, D, E. Di sini ada sum atau jumlah dari setiap grup. Oke, bisa kita cocokkan dengan soal ya. Setelah itu kita lihat di sini tabel ANOVA-nya. Di sini sumber keragaman ada between groups, within groups, sama total. Between groups itu sama dengan sumber keragaman perlakuan atau populasi, sedangkan within group itu sama aja dengan Galat. Nah, jadi berdasarkan soal ini kita peroleh jumlah kuadratnya ini sama dengan kolom yang ini atau kolom SS. Ini derajat bebas, ini MS atau mean square. Nah, ini nilai F hitungnya. F hitungnya ini nanti kita akan bandingkan dengan F tabel atau F kriteria. Jadi kita bisa lihat di sini nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Sehingga keputusannya berarti kita menolak H0. Ya, jadi pada taraf kita digunakan taraf nyatanya 5%. Pada taraf nyata 5%, F hitung ini lebih besar daripada F tabel, maka keputusannya tolak H0. Artinya, di sini setiap perlakuan atau setiap tablet memberikan hasil yang berbeda.
Hasil perhitungannya setelah menggunakan Excel ya, ini jawabannya. Nah, di sini bisa dilihat ya, cocok ya. Tadi kan kita juga udah ngitung ya jumlah per masing-masing populasi itu berapa. Di sini untuk grup A atau populasi A jumlahnya 26, B 39, C 20, D 14, E 33. Oke, jadi sama ya. Nah, kemudian di sini untuk tabel ANOVA-nya ini sumber keragaman. Between groups itu sama dengan tadi kalau pada slide sebelumnya itu adalah populasi atau perlakuan. Oke, nah jadi untuk sumber keragaman populasi atau perlakuan atau pemberian obat, tadi kan perlakuannya berupa pemberian tablet untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, di sini SS itu tadi jumlah kuadrat ya. Jadi jumlah kuadrat perlakuannya itu nilainya 79,44. Nah, derajat bebasnya ini 4. 4 itu dari 5 dikurangi 1. Oke, nah sudah itu kita hitung kuadrat tengahnya untuk between groups atau perlakuan atau populasi ini berapa. Tadi rumus kuadrat tengah adalah JKP dibagi K dikurangi 1. Nah, ini berarti 79,44 dibagi 4 hasilnya 19,86. Oke, itu untuk kuadrat tengah perlakuan. Sedangkan untuk jumlah kuadrat galatnya berapa nih? Jumlah kuadrat galatnya itu sebesar 57,6. Dengan derajat bebas sebesar 20. Maka kita peroleh kuadrat tengah galatnya adalah 5,76. Maaf, kuadrat tengah galatnya adalah 57,6 dibagi 20, hasilnya adalah 2,88. Nah, ini untuk jumlah kuadrat total, ini kita peroleh 137,04 dengan derajat bebas sebesar 24. Untuk mendapatkan nilai F hitung, F ini rumusnya tadi ya, 19,86 dibagi 2,88, itu hasilnya 6,89. Nah, di sini kalau kita menggunakan Excel, kita nanti akan bandingkan nilai F hitung ini dengan F tabel. Jadi F create ini adalah hasil dari F tabel untuk alpha 0,05 dengan DB1-nya itu sebesar 4 atau V1-nya sebesar 4, V2-nya sebesar 20. Jadi 4,20 kalau kita lihat tabel. Nanti kita hasilkan F tabel itu 2,866. Oke, nah di sini F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Maka keputusannya adalah tolak H0. Jadi, seperti yang tadi dipertanyakan pada soal, kan di sini tujuannya ingin mengetahui apakah 5 tablet sakit kepala dapat mengurangi rasa sakit. Nah, di sini karena keputusannya tolak H0, artinya sekurang-kurangnya ada 1 tablet yang secara rata-rata dapat mengurangi rasa sakit. Oke, itu kesimpulannya. Baik, untuk dapat lebih memahami apa yang sudah disampaikan pada hari ini, silakan dikerjakan latihan soalnya. Itu ada di buku Walpole halaman 395, nomor 4, dan nomor 7B. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa, tadi sudah disampaikan ada 5 soal yang harus dikerjakan. Ada dalam buku Walpole, soal halaman 395, nomor 4, dan 7B.